Sekolah Dasar Negeri 09 Cendrawasih baru diresmikan sebulan lalu. Gedungnya masih bersih, lantai mengilap, dan dinding dipenuhi gambar-gambar edukatif berwarna cerah. Para guru dan siswa tampak antusias menyambut tahun ajaran baru di tempat yang lebih nyaman. Namun, sejak hari ketiga, ada satu keanehan kecil yang luput dari perhatian kebanyakan orang. Anak-anak kelas 1, terutama murid bernama Nisa, sering bicara sendiri saat jam istirahat. Ia akan duduk di bangku paling belakang kelas dan berbisik pelan, seolah sedang bercakap dengan seseorang. Saat ditanya oleh gurunya, Bu Sari, Nisa menjawab polos, "Aku lagi ngobrol sama temanku, Bu." "Dia duduk di sini terus." "Siapa namanya?" tanya Bu Sari sambil tersenyum. Nisa menoleh ke arah bangku kosong di sampingnya dan tampak berpikir keras. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Dia nggak mau dikasih nama, tapi dia selalu di sini. Kalau aku nggak ngobrol sama dia, nanti dia marah." Bu Sari menganggap itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi sejak hari itu, Nisa jadi sering sakit kepala, demam tanpa sebab, dan mengeluh tidak bisa tidur karena ada suara yang menggali lantai dari bawah ranjangnya. Hal-hal aneh mulai terasa oleh guru lain juga. Bu Lela, guru kelas 3, suatu malam lupa mengambil laptop dari mejanya. Ia kembali ke sekolah sendirian pukul 7 malam. Saat memasuki lorong kelas, lampu-lampu mulai berkedip. Saat ia melewati ruang kelas 1, ia mendengar suara anak-anak tertawa pelan dari dalam. Jantung Bu Lela berdegup cepat. Ia mengintip ke dalam ruangan. Kelas kosong dan gelap, tapi bangku paling belakang tampak bergeser sedikit dari barisan. Dan tepat di kursi itu, ia melihat sesosok bayangan kecil duduk membelakanginya, diam seperti patung. Bu Lela menutup pintu perlahan dan melangkah mundur. Tapi dari dalam kelas, terdengar suara lirih anak kecil, "Jangan ganggu kami." Keesokan harinya, Nisa tidak masuk sekolah. Kata ibunya, Nisa terbangun tengah malam sambil berteriak ketakutan dan sejak itu tidak mau bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, dan terus menunjuk ke bawah lantai. Dia marah karena Bu Guru lihat dia, ujar Nisa pelan, akhirnya berbicara kepada ibunya. Ibu Nisa tak mengerti maksud anaknya. Tapi malam itu, ia juga mendengar suara aneh, suara tanah yang sedang digali dari bawah kasur Nisa. Hari Senin pagi, suasana di SDN 09 Cendrawasih sedikit berbeda. Para guru tampak tegang. Kabar tentang Nisa yang kerasukan dan menyebut nama teman tak bernama menyebar diam-diam di antara ruang guru. Tapi mereka semua berusaha tetap tenang, menjaga agar anak-anak tak ikut merasa takut. Namun Bu Lela masih diliputi kegelisahan. Ia belum bisa melupakan sosok kecil yang duduk di bangku belakang malam itu. Wajahnya memang tidak terlihat, tapi auranya begitu mencekam. Saat itu, Bu Lela merasa tubuhnya berat, seolah langkahnya ditarik ke dalam ruangan. Sampai kini, suaranya masih terngiang, "Jangan ganggu kami." Pagi itu, saat sedang mengajar di kelas 3, hal aneh kembali terjadi. Tepat pukul 9.15, ketika para murid sedang sibuk menulis, tiba-tiba terdengar suara, krek, 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 seperti ada yang menggali tanah. Suaranya pelan, tapi sangat jelas. Semua murid terdiam. "Ada yang dengar suara aneh?" tanya Bu Lela. Beberapa anak mengangguk, matanya membelalak. "Itu, dari bawah lantai, Bu," ujar Bagas, salah satu murid laki-laki. Suara itu makin lama makin keras, seperti sekop yang menggali perlahan. Krek, krek, krak. Lalu hening. Tiba-tiba, dari lantai tepat di bawah meja guru, muncul retakan kecil, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Semua anak menjerit. Bu Lela segera menenangkan mereka dan membawa keluar satu persatu ke koridor. Ia lalu memanggil Pak Anton, penjaga sekolah.
Pak Anton datang dengan muka bingung. Saat melihat lantai kelas, ia mengerutkan dahi. Ini nggak wajar, Bu. Baru seminggu dipasang, kok bisa retak begini? Malam tadi saya dengar suara dari kelas ini juga, kata Bu Lela pelan. Seperti suara anak-anak. Pak Anton menarik napas panjang. Bu, sebenarnya saya sudah lama curiga. Kontraktor yang bangun sekolah ini dulu pernah ngomong, tanah di sini dulunya kuburan. Serius, Pak? Tanya Bu Lela kaget. Iya, dulu pernah jadi lokasi pembantaian. Katanya sih zaman 65. Tapi nggak pernah diumumkan resmi. Mereka tutupi aja dan lanjut bangun. Bu Lela merinding. Itu menjelaskan banyak hal. Nisa yang melihat teman tak bernama, suara tawa anak-anak malam hari, dan sekarang suara sekop dari bawah lantai. Sore harinya, setelah pulang sekolah, Bu Lela nekat kembali ke ruang kelas itu sendirian. Ia membawa lilin, rekaman doa, dan segelas air putih. Ia menyalakan lilin dan duduk bersila di depan retakan kecil di lantai. Ia memejamkan mata dan mulai membaca doa. Tapi baru beberapa menit, lilin tiba-tiba padam sendiri, dan suhu ruangan turun drastis. Dari retakan itu, keluar hembusan udara dingin, lalu terdengar suara tangisan, suara anak-anak. Kami dikubur di sini. Kami tidak bisa keluar. Kami ingin pulang. Bu Lela membuka matanya. Di sekelilingnya, udara bergoyang, dan dari bayangan di dinding, tampak siluet anak-anak berdiri mengelilinginya, tanpa mata dan tanpa mulut. Ia terjatuh dan berlari keluar ruangan dengan napas terengah. Saat menoleh sekali lagi ke dalam kelas, bangku paling belakang kembali bergeser sendiri. Tak ada angin, tak ada orang. Keesokan harinya, kabar tentang retakan aneh di kelas 3 dan suara-suara misterius mulai menyebar pelan-pelan di kalangan murid. Anak-anak yang awalnya senang sekolah di gedung baru, kini mulai gelisah. Beberapa murid minta pindah tempat duduk. Sebagian lain tak mau melewati lorong belakang sekolah, terutama yang dekat kamar mandi lama. Ya, ada satu kamar mandi di ujung lorong selatan yang sudah jarang dipakai karena sering mampet dan berbau. Tapi anehnya, setiap pagi, lantainya selalu basah, seolah ada yang memakainya di malam hari. Hari Rabu siang, saat jam istirahat, seorang siswa kelas 5 bernama Aldi tak sengaja ke kamar mandi itu karena kamar mandi depan sedang penuh. Ia nekat masuk sendiri, tak tahu bahwa itulah tempat yang selama ini dihindari. Aldi masuk ke bilik tengah dan mengunci pintu. Tapi belum sempat duduk, ia mendengar bunyi gesekan keras dari bilik sebelah. Seperti kuku yang menggores ubin. Ia terdiam, nafasnya tertahan. Krek, krek, kerk. Lalu terdengar suara napas berat dari bilik di sampingnya. Aldi mengintip dari celah pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara napas itu makin keras, makin dekat. Tiba-tiba, lampu kamar mandi padam. Aldi panik, mengetuk-ngetuk pintu bilik, ingin keluar. Tapi pintunya macet, seperti terkunci dari luar. Ia menangis, memohon, tolong, bukain. Tolong. Dan kemudian, suara itu berbisik dari lubang angin di atas bilik. Ikut aku, pulang. Aldi menjerit. Dari lubang toilet, tangan kurus kering muncul perlahan, pucat, penuh tanah, dan menarik celananya. Aldi berteriak semakin keras, lalu tubuhnya mendadak lemas dan pingsan di tempat. Ia ditemukan 1 jam kemudian oleh Pak Anton. Anak itu tergeletak dengan muka penuh tanah dan matanya menatap kosong ke atas. Ia tak bicara sepatah kata pun sampai sore. Bu Lela yang mendengar kejadian itu langsung datang menjenguk. Ketika duduk di sisi tempat tidur UKS, Aldi tiba-tiba menggenggam tangan Bu Lela dan berbisik, "Dia sudah bangun." Yang lain mulai keluar juga. Bu Lela segera menemui kepala sekolah, Pak Darto, dan mendesak agar ada penyelidikan spiritual. Tapi Pak Darto bersikukuh bahwa itu hanya histeria massal.
Ia tak mau sekolahnya mendapat cap angker. Namun malamnya, Pak Darto sendiri mengalami kejadian yang mengubah pendiriannya. Ia lembur di ruangannya hingga pukul 8 malam. Ketika hendak pulang, ia melewati lorong belakang dan melihat pintu kamar mandi itu terbuka sedikit. Dari dalam, tampak genangan air keruh merembes keluar, dan jejak kaki kecil penuh lumpur mengarah ke lorong. Saat ia mendekat, pintu kamar mandi tertutup sendiri dengan keras, dan terdengar suara, "Ayah, tolong aku." Pak Darto terpaku. Ia mengenali suara itu, suara anak perempuannya yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Dengan gemetar, ia mendekat dan membuka pintu kamar mandi. Tak ada siapa-siapa, hanya satu tulisan besar di cermin, ditulis dengan tanah basah. "Kami tidak pernah dikubur dengan layak." Pagi itu, Bu Lela tak bisa diam. Pengalaman Aldi, lalu cerita Pak Darto yang mulai terbuka setelah kejadian semalam, membuatnya yakin sekolah ini dibangun di atas tempat yang seharusnya tidak diganggu. Ia memutuskan menyelidiki sendiri. Setelah jam pelajaran selesai, Bu Lela menuju perpustakaan desa yang terletak di belakang balai warga. Bangunannya tua, dindingnya penuh lumut, dan rak-raknya dipenuhi buku-buku yang sudah menguning. Hanya satu penjaga tua di sana, Pak Mursid, pria sepi yang katanya sudah menjaga perpustakaan itu sejak zaman Orde Baru. "Pak, saya mau mencari arsip sejarah pembangunan desa ini, terutama sekitar sekolah baru," tanya Bu Lela. Pak Mursid memandangi Bu Lela lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu guru yang ngajarin anak-anak di sekolah baru itu, ya?" "Iya, Pak," jawab Bu Lela. "Kalau kamu benar-benar mau tahu, jangan kaget," ucap Pak Mursid sambil berjalan ke belakang, ke sebuah ruangan kecil penuh debu. Ia membuka laci bawah dari lemari logam tua dan mengeluarkan satu buku besar berdebu, kulitnya mengelupas. Buku itu berjudul, "Pemakaman Tua dan Tragedi Tahun 1965. Bu Lela membuka lembar demi lembar dengan jantung berdebar. Di halaman tengah, ia menemukan peta lama desa Karangjati. Di tempat di mana sekolah baru berdiri sekarang, dulunya adalah lahan pemakaman umum. Tapi yang membuatnya menggigil, adalah coretan tangan di bawah peta itu. Disinilah kuburan massal 15 jenazah anak-anak yatim dibuang setelah kebakaran panti asuhan. Tidak ada pemakaman resmi. Mereka hanya dikubur tergesa-gesa, di bawah pohon beringin besar. Bu Lela teringat sesuatu, saat pembangunan sekolah. Ada satu pohon beringin tua yang ditebang dengan alat berat karena mengganggu fondasi. Itulah pohon yang pernah diceritakan warga sebagai angker, tapi para pekerja mengabaikannya. Tak hanya itu, di bagian akhir buku, ada foto hitam putih yang membuat darah Bu Lela berdesir. 15 anak kecil, duduk berjajar, wajah mereka muram. Tapi satu dari mereka, wajahnya persis seperti sosok anak kecil yang pernah dilihat Bu Lela berdiri di ujung tangga sekolah malam-malam. Dengan tangan gemetar, Bu Lela menutup buku itu. "Pak, kenapa tak ada yang cerita soal ini?" Pak Mursid menatap kosong. Sudah pernah dibahas, tapi waktu pembangunan sekolah, semua diam. Katanya, tak ada dana buat relokasi kuburan. Akhirnya dibangun di atasnya begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Bu Lela terus menggenggam foto itu. Kini ia tahu, bukan hanya satu roh anak kecil yang gentayangan. Tapi semua dari mereka, 15 anak, bangkit karena kuburannya diganggu. Dan lebih buruk lagi, mereka marah. Malamnya, Bu Lela bermimpi. Ia berdiri di lorong sekolah yang gelap. Di ujung lorong, anak-anak kecil berdiri diam, mata mereka kosong, tubuh mereka penuh tanah dan luka bakar. Pemimpin mereka, seorang anak perempuan berambut panjang, melangkah maju dan berkata, "Kami dibakar, kami tidak bisa keluar." Kami menjerit, tapi tak ada yang dengar. "Sekarang, kalian harus dengar."
Pagi itu suasana sekolah terasa lebih dingin. Langit mendung, seolah mengisyaratkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Bu Lela duduk di ruang guru, matanya sembab karena tak bisa tidur setelah mimpi buruk semalam. Ia masih menggenggam foto anak-anak yatim yang kini seperti menghantuinya bahkan saat terjaga. Pak Dani, guru olahraga, masuk dengan langkah berat. Bu Lela, tadi malam aku mimpi aneh. Aku jalan di lorong sekolah, terus tiba-tiba ada anak-anak kecil nangis. Pas aku tanya, mereka malah nunjuk ke arah ruang guru. Bu Lela langsung terdiam. Ia tahu ini bukan kebetulan. Mimpi itu seperti peringatan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi saat pelajaran sedang berlangsung. Di ruang guru, hanya ada satu guru piket, Bu Santi, guru bahasa Indonesia yang dikenal cuek dan tidak percaya hal mistis. Ia sedang mencatat laporan bulanan ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang ruang guru. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Siapa tuh? Jangan main-main, ucap Bu Santi, mulai merasa tidak enak. Tiba-tiba, ketukan itu terdengar lagi, tapi kali ini bukan di pintu. Di bawah meja, dengan ragu, Bu Santi membungkuk. Tak ada apa-apa, tapi saat ia mendongak kembali, ia melihat bayangan anak kecil berdiri di sudut ruangan, memandangi dirinya tanpa ekspresi. Tubuh anak itu penuh lumpur, dan matanya hitam pekat seperti tak memiliki bola mata. Bu Santi berteriak keras. Seketika itu juga lampu ruang guru mati, dan pintu terkunci sendiri. Dari luar, beberapa guru mencoba membuka pintu, tapi tak bisa. Dari dalam ruangan, terdengar suara-suara lirih. Ibu, tolong kami. Ibu, kami sakit. Ibu, kami masih terkurung. Jeritan Bu Santi bercampur dengan suara anak-anak yang mengelilinginya. Ia melihat bayangan-bayangan kecil berlarian di tembok, meja-meja bergetar, dan jendela tiba-tiba pecah. Lalu, satu persatu lampu menyala kembali, dan pintu bisa dibuka. Bu Santi ditemukan terduduk lemas di sudut ruangan. Wajahnya pucat, dan matanya tak fokus. Ia hanya berbisik, berulang-ulang. Mereka di sini, mereka semua di sini. Setelah kejadian itu, sekolah mulai gempar. Murid-murid mulai mengaku sering melihat anak kecil tak dikenal berjalan di koridor. Ada yang mendengar suara tangis dari dalam toilet. Bahkan seorang guru sempat melihat sepasang kaki kecil tergantung di plafon saat ia sendirian di ruang komputer. Pak Kepala Sekolah mencoba menenangkan semua pihak. Ia memanggil seorang ustaz dan pemuka agama untuk meruqyah dan menyucikan sekolah. Tapi anehnya, saat ustaz itu datang dan mulai membaca doa di aula, keranda kosong tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Semua panik, doa terhenti, dan dari arah tangga belakang, terdengar tertawa kecil, pelan tapi menggema, seolah anak-anak itu sedang bermain-main dengan ketakutan manusia. Bu Lela tak tinggal diam. Bersama Pak Dani dan dua guru lainnya, ia mulai menyusun rencana. Mereka akan kembali ke lokasi awal kuburan lama, tepat di belakang gedung sekolah, tempat pohon beringin pernah berdiri. Mereka percaya jawaban ada di sana. Malam itu, mereka kembali ke sana diam-diam, membawa cangkul, lampu senter, dan keberanian yang tersisa. Tanah masih terasa lembab meski tak hujan. Saat Pak Dani menggali beberapa senti, bau busuk langsung menyergap. Dan yang membuat semua terpaku. Mereka menemukan tulang belulang kecil. Banyak, bertumpuk, tanpa peti. Di antara tanah, mereka juga menemukan sisa kain seragam panti asuhan. Masih ada nama bordiran, Anissa, Panti Pelita Jiwa. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Bu Lela retak. Dan suara bisikan muncul dari segala arah. Sudah terlalu lama kami dikubur diam-diam, sekarang, kami ingin didengar. Tanah mulai bergetar, dan dari lubang yang terbuka, satu tangan kecil menggenggam ujung rok Bu Lela. Tanah itu benar-benar hidup malam itu.
Tangan mungil yang menggenggam rok Bu Lela terasa dingin dan berat seperti berasal dari dunia lain. Ia menjerit, namun Pak Dhani segera menariknya menjauh dari lubang. Mereka semua mundur dengan panik saat tanah mulai runtuh, memperlihatkan kuburan massal yang selama ini tertutup oleh rumput dan semen. Di dalam lubang, tampak tulang belulang berserakan, sebagian masih memakai sisa-sisa baju panti yang compang camping. Tak ada nisan, tak ada penanda. Hanya keheningan dan bau kematian yang menyelimuti. Pak Dhani berlutut, terisak. Ya Allah, ini bukan sekadar kecelakaan konstruksi. Ini penguburan massal tanpa izin. Siapa yang melakukan ini? Bu Lela gemetar, namun dari dalam hatinya ia tahu, ini bukan hanya tentang pemindahan jenazah yang ceroboh. Ini adalah kejahatan yang ditutupi. Keesokan harinya, setelah menghubungi seorang wartawan lokal yang juga teman lama Bu Lela, mereka mulai menyelidiki arsip tua kota. Mereka menemukan fakta mengejutkan, di lokasi sekolah sekarang dulunya berdiri panti asuhan pelita jiwa, yang pada tahun 1997 terbakar habis bersama para penghuninya. Namun, laporan resmi menyatakan hanya 3 anak meninggal dunia. Tapi jumlah tulang belulang yang mereka temukan jauh lebih banyak. Mereka mencurigai bahwa kebakaran tersebut bukan kecelakaan. Maka mereka menemui Makrumi, seorang wanita tua yang pernah menjadi juru masak di panti itu. Awalnya Makrumi enggan berbicara. Matanya kosong, tangannya gemetar saat menggenggam tasbih. Tapi setelah didesak, ia berkata pelan, panti itu bukan tempat suci. Anak-anak itu bukan cuma diasuh, mereka dipakai. Dipakai? Tanya Bu Lela. Makrumi menangis. Setiap malam Jumat Kliwon, pemilik panti, Pak Nur Hadi, melakukan ritual pesugihan. Anak-anak yatim yang tak punya keluarga, dijadikan tumbal. Katanya biar dana panti lancar, bantuan terus datang. Pak Dhani marah bukan main. Jadi mereka dikorbankan, dibakar hidup-hidup. Makrumi hanya mengangguk lirih. Dan tubuh mereka tak dimakamkan di TPU. Mereka ditanam di halaman belakang, tempat kalian berdiri sekarang. Pohon beringin yang besar itu, ditanam sebagai penutup. Penjaga, semua mulai masuk akal. Sekolah baru itu dibangun setelah pohon beringin ditebang, setelah semua penutup dihapus. Dan sekarang, arwah anak itu terbangun. Malam harinya, sekolah makin mencekam. CCTV menangkap bayangan anak-anak berkeliaran di lorong kelas. Seorang murid ditemukan pingsan di toilet dengan tanda cakar di tangannya. Bahkan penjaga malam mengaku melihat ruang guru dipenuhi anak-anak yang duduk diam, menatap papan tulis yang kosong. Bu Lela memutuskan satu hal, ritual harus dihentikan. Ia bersama Pak Dhani dan beberapa guru yang percaya memutuskan untuk mengadakan pengajian dan doa bersama di halaman sekolah, tepat di atas kuburan lama itu. Namun, saat pengajian dimulai, tiba-tiba mikrofon meledak. Lampu-lampu padam. Dari sudut aula, terdengar tangisan puluhan anak kecil. Tangisan itu berubah jadi jeritan. Tanah mulai bergetar, dan dari balik lantai yang retak, muncul sosok pria tinggi berjubah hitam. Wajahnya rusak terbakar, matanya penuh kebencian. Siapa dia? Tanya Bu Lela sambil mundur ketakutan. Makrumi yang datang diam-diam malam itu menjawab, itu Pak Nur Hadi, yang seharusnya ikut terbakar, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Semua orang panik, tapi sebelum mereka lari, arwah Pak Nur Hadi berteriak. Kalian membangunkan mereka, kalian menggali rahasia yang harusnya terkubur. Tubuh Pak Nur Hadi mulai meleleh, dan dari dalam tubuhnya, muncul tangan-tangan kecil yang mencengkram, menariknya kembali ke tanah. Ia menjerit, memohon, tapi suara anak-anak itu lebih kuat. Kembalikan kami, berikan kami tempat yang layak. Ritual itu berhenti, tapi sekolah belum aman. Arwah anak-anak masih bergentayangan. Mereka belum mendapat apa yang mereka butuhkan, pengakuan dan pemakaman yang layak.
Bu Lela menatap lubang yang menganga di tengah lapangan. Ia tahu, untuk menenangkan mereka, ia harus membongkar semuanya, menyuarakan kebenaran. Meski risikonya adalah nyawanya sendiri. Sejak malam pengajian itu, suasana sekolah tidak pernah sama. Meskipun arwah Pak Nur Hadi sudah ditarik kembali oleh tangan-tangan kecil yang membara, murid-murid tetap mendengar suara tangisan, guru-guru melihat bayangan di cermin, dan setiap malam, lonceng sekolah berdentang sendiri tepat pukul 3 pagi. Bu Lela, meskipun dilanda ketakutan, tetap merasa tanggung jawab itu ada di pundaknya. Ia tidak bisa menutup mata terhadap jeritan minta tolong dari anak-anak yang tak pernah mendapatkan keadilan. Pak Dani mendukung sepenuhnya. Ia bahkan menghubungi salah satu kenalannya yang bekerja sebagai aktivis kemanusiaan, bernama Mbak Arum, yang bersedia turun tangan membantu mengungkap skandal lama ini ke publik. Namun begitu mereka mencoba menayangkan rekaman CCTV penampakan, filenya selalu rusak. Foto yang diambil selalu buram. Bahkan, beberapa saksi tiba-tiba menarik diri dan mengaku didatangi oleh sosok anak kecil di mimpi mereka. Kita harus segera memakamkan mereka dengan benar, ucap Bu Lela suatu malam. Mereka bukan sekadar hantu, mereka korban, dan mereka hanya ingin dikenang dengan layak. Namun masalahnya, kepala yayasan sekolah, Pak Ridwan, mulai mencurigai gerak-gerik Bu Lela dan timnya. Ia datang langsung ke kelas saat Bu Lela sedang mengajar. Saya dengar Anda menyebarkan cerita hantu di kalangan murid, Bu Lela. Tanyanya dengan nada tajam. Saya hanya ingin mereka tahu sejarah tempat ini, jawab Bu Lela tenang. Pak Ridwan menggeleng. Tutup mulut. Kalau Anda masih ingin bekerja di sini, jangan campuri urusan masa lalu. Beberapa hal memang sebaiknya terkubur. Ucapan itu membuat darah Bu Lela berdesir. Kalimat Pak Ridwan tak hanya menunjukkan sikap defensif, tapi tahu terlalu banyak. Malam itu, Bu Lela nekat menyelinap ke ruang arsip sekolah, dibantu Pak Dani dan Mbak Arum. Di dalam lemari besi berdebu, mereka menemukan berkas-berkas rahasia, surat izin pembangunan palsu, daftar anak-anak panti yang hilang, dan yang paling mengejutkan, foto Pak Ridwan muda bersama Pak Nur Hadi, sedang melakukan ritual dengan lingkaran lilin dan simbol aneh di lantai panti. Pak Ridwan bagian dari ritual pesugihan ini, gumam Mbak Arum ngeri. Dia tahu, dan dia berusaha menutupinya dengan membangun sekolah di atas tanah ini, tambah Pak Dani. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin. Lampu redup, dan dari balik lemari arsip terdengar suara berat anak kecil. Beri kami nama, beri kami doa. Dinding ruangan bergetar pelan. Di atas tumpukan berkas, tampak jejak kaki kecil yang basah dan berdarah, berjalan menuju pintu keluar. Keesokan harinya, Bu Lela membawa berkas itu ke dinas sosial dan media lokal. Tapi berita itu tak kunjung tayang. Ia menerima surat peringatan dari yayasan. Bahkan, mobil Pak Dani tiba-tiba mengalami kecelakaan misterius, meski ia selamat dengan luka ringan. Ketika malam tiba, arwah anak-anak mulai muncul lebih nyata. Di aula sekolah, kursi-kursi berdiri sendiri. Di papan tulis, tertulis nama-nama yang tidak dikenal. Saat ditelusuri, nama-nama itu cocok dengan daftar anak-anak panti yang dilaporkan hilang. Sebanyak 27 nama. Mereka menuntut satu hal, dimakamkan dengan nama, dan diberi doa. Bu Lela mengajak murid-murid dan warga sekitar untuk melakukan doa bersama dan pemakaman massal. Namun, ketika menggali untuk memindahkan tulang belulang dari bawah lapangan, warga menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, ruang bawah tanah tersembunyi di bawah fondasi gedung. Di dalamnya, bukan hanya tulang belulang, tapi lukisan dinding ritual yang menunjukkan anak-anak dijadikan persembahan berkala. Simbol-simbol kuno, patung hitam bertanduk, dan nama-nama anak ditulis dengan darah di tembok batu. Sumpah pesugihan belum selesai,
ujar Mbak Arum dengan wajah pucat. Itu sebabnya roh mereka belum pergi. Bu Lela kini berada di persimpangan. Ia bisa membiarkan semua ini dilupakan seperti sebelumnya, atau melawan sistem dan mengorbankan keselamatan dirinya demi menolong roh anak-anak itu. Di malam yang sama, Bu Lela bermimpi. Ia berada di aula kosong. Di sekelilingnya puluhan anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil bernama Sari, menggenggam tangannya dan berbisik. Bu, kalau ibu berani, kami akan ikut bantu. Tapi kalau ibu berhenti, kami tak akan pernah tenang. Hari-hari menjelang penggalian terakhir di bawah sekolah terasa seperti napas yang ditahan terlalu lama. Udara makin dingin, dan langit seolah tak pernah cerah. Murid-murid mulai jatuh sakit satu per satu. Guru olahraga mendadak kesurupan saat sedang memberi instruksi, berteriak dengan suara anak kecil, "Kembalikan nama kami. Jangan dibakar lagi." Bu Lela, bersama Pak Dani dan Mbak Arum, memutuskan untuk membuka ruang bawah tanah yang ditemukan di bawah lapangan sekolah. Mereka menggali di malam hari, sembunyi dari pengawasan yayasan. Ketika pintu batu berhasil dibuka, aroma busuk menyengat langsung menerpa wajah mereka. Tapi lebih dari itu, hawa gelap seperti menarik mereka masuk. Tangga menurun itu sempit dan licin. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan ritual yang sebenarnya, lantai melingkar dengan simbol aneh yang dipenuhi lilin-lilin hitam. Di tengahnya, sebuah patung batu besar bertanduk, wajahnya seperti manusia, tapi matanya kosong, dan tangan-tangannya menjulur seperti hendak menangkap. Di bawah kaki patung itu, ada 25 tengkorak anak-anak, tersusun rapi. 2 tengkorak lainnya tampak terpisah, dilumuri cairan merah tua yang sudah mengering. Di dinding, tergambar jelas sosok Pak Ridwan muda, memimpin ritual bersama Pak Nur Hadi dan beberapa pria lain. Ini bukan hanya pesugihan biasa, gumam Mbak Arum. Ini perjanjian darah. Dan setiap kali sekolah ini berkembang, mereka menambah tumbal. Tiba-tiba, dari balik lorong, terdengar langkah berat, dan suara orang dewasa bernapas tersengal. Pak Ridwan muncul, wajahnya pucat, matanya merah, namun bibirnya tersenyum kejam. "Aku sudah memperingatkan kalian," ujarnya sambil mengangkat sebilah keris berlumur karat. "Kalian mengganggu siklusnya, sekarang harus ada tumbal baru." Pak Dani mencoba melawan, tapi tubuhnya terpental sendiri. Lampu senter mereka padam, hanya tersisa cahaya lilin ritual yang menyala satu persatu, seakan menyambut dimulainya pengorbanan baru. Namun, sebelum Pak Ridwan sempat melangkah lebih dekat, suara puluhan anak-anak terdengar dari kegelapan. Suara tangisan, tawa kecil yang menyeramkan, dan bisikan yang mengerikan. "Kami sudah bangkit, sekarang giliranmu." Bayangan-bayangan kecil muncul di sekeliling ruangan. Anak-anak itu muncul dari tembok, dari lantai, dari patung-patung batu. Mereka menggenggam kaki Pak Ridwan, menarik tubuhnya ke dalam lantai batu yang mulai merekah. Pak Ridwan menjerit, jeritan yang tak akan pernah dilupakan Bu Lela seumur hidupnya, sampai akhirnya tubuhnya lenyap, diseret ke dalam tanah oleh tangan-tangan mungil. Saat itu juga, patung bertanduk itu retak perlahan, dan meledak menjadi debu hitam. Bu Lela jatuh tersungkur, sementara Mbak Arum menangis tertahan. Dari balik reruntuhan, muncul seorang gadis kecil. Sari, wajahnya kini tenang, tak lagi seperti hantu. Ia mendekat, menggenggam tangan Bu Lela, dan berbisik, "Terima kasih, Bu, sekarang kami bisa pulang." Satu persatu, arwah anak-anak itu muncul, lalu menghilang dalam cahaya putih redup. Nama mereka muncul di tembok ruang ritual, muncul seperti ukiran bercahaya, lalu memudar perlahan. Hari berikutnya, berita besar mengguncang media, kepala yayasan diduga terlibat sekte pesugihan, 27 tengkorak ditemukan di sekolah swasta elit. Bu Lela dan timnya dijadikan saksi utama.
Sekolah ditutup sementara, dan tanah bekas ruang bawah tanah dijadikan taman peringatan untuk anak-anak tak dikenal. Nama-nama mereka dipahat di batu peringatan, dan setiap tanggal 12 bulan itu, warga sekitar datang untuk menyalakan lilin. Namun, bahkan setelah semua selesai, kadang terdengar tawa kecil dari taman itu. Kadang, di kelas lama, papan tulis tertulis sendiri, "Terima kasih, Bu Lela." Dan setiap malam tanggal 12, lonceng sekolah tetap berdentang pukul 3 pagi.